Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9 At-Taubah ayat 11 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Fa in tabu, maka jika mereka bertobat, wa aqamus salata, dan mendirikan salat, wa atawuz zakata, dan membayar zakat, fa ikhwanukum, maka mereka adalah ikhwan. Nah ini ikhwan ini bentuk jamak ya, yang lain dari ikhwah. Nah, kan di surat Al-Hujurat mukmin itu dianggap ikhwah, mereka disebut ikhwan. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu fiddin, dalam agama. Wa nufassilul ayati, dan kami merinci menjelaskan ayat-ayat liqaumin, bagi kaum ya'lamun, yang mengerti. Dari sisi bacaan aqamus shalah dan atau zakah ini selalu gandeng ya, dalam beberapa ayat gandeng. Tapi saudara perhatikan, kalau dibacanya akimu, kan ini akomu nih. Kalau baca akimu, maka dibacanya atuz zakah. Ya, jadi taknya itu di doma, atuz zakah. Tapi karena ini akomu, namanya fi'il madhi. Fi'il madhi dengan fi'il madhi. Kalau akimu, fi'il amr, perintah. Maka tegakkanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Itu aqimus salah wa atuz zakah. Atu, nah, kalau akimu. Tapi kalau aqamu, atawu, atawuz zakata. Nah seperti di sini. Fa in tabu, maka mereka juga bertobat, wa aqamus salata, mendirikan salat, wa atawu, dan mereka membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu dalam agama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengerti. Nah, hadirin, manhaj salaf berpendirian bahwa seseorang dianggap saudara itu kalau sholat. Jadi patokannya sholat. Ya, jadi kalau ada orang menyatakan diri muslim, kemudian dia nggak pernah sholat, maka menurut manhaj salaf, secara otomatis dia sudah mengundurkan diri. Tapi sholat seluruhnya. Ya, jadi patokan kita melihat orang itu Islam apa enggak, itu dari sholatnya. Nah sekarang kalau sholatnya kadang iya, kadang sholat, kadang enggak, kata orang sih bebelentongan.
itu masih dianggap saudara. Ini diperuntukkan bagi orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Ya, maka itu akibatnya karena kita memandang dia bukan saudara lagi, maka haram mensolat jenazahkannya. Ya, cuma kemarin kan kita diajar jangan mudah mengkafirkan orang. Kan? Tidak boleh. Satu-satunya di Indonesia ya, di Indonesia kita boleh mengkafirkan orang itu berdasarkan konfirmasi terhadap yang bersangkutan. Kenapa nih? Saya nggak melihat saudara sholat. Loh, saya kan udah bukan Islam lagi. Nah itu berarti jelas itu. Ya, berarti sudah ketika wafat, meskipun dia tercatat sebagai Muslim, kita tidak boleh mensolatkan. Karena di Indonesia kan ada formalitas ya, berdasarkan KTP. Karena kematian yang paling gampang ya orang Islam untuk mendapatkan penguburan. Waduh, kalau beli mahal, udah ngaku orang Islam aja biar cepat dikubur. Kan bisa aja. Nah, kita haram mensolatkannya. Saya juga secara pribadi males ya mensolat jenazah kan orang yang paling tidak jarang sholat berjemaah. Males. Walaupun hukumnya sih ya fardu kifayah, kan nggak harus saya gitu kan. Yang menyolatkan kan nggak harus saya. Males gitu. Secara pribadi ya. Nah, itu secara hukum nggak boleh. Setiap orang Islam punya hak untuk disolati, untuk didoakan bersihnya, kemudian dikunjungi ketika sakit dan sebagainya. Sekarang kita ke tafsir. Qala Ibnu Asyur, berkata Ibnu Asyur, hadza tafri'u hukmin ala hukmin litaqibis syidda billin inhum aqla'u an adawatil muslimin bi an dakhalu fil Islam. Ini adalah dampak lain dari sikap ramahnya orang Islam. Jadi betapapun jahat, betapapun kasar ya suatu kaum, kalau mereka tobat mah gitu kan, sudah tobat, dibuktikan kan tobat itu kan hati. Bagaimana Anda bisa mendeteksi orang tobat? Ya sholat itu tadi. Kalau tobat doang, ya nggak kelihatan lah gitu. Saya sudah bertobat, ngomong begitu doang. Kan kita pasti minta bukti ya. Mana buktinya? Nah, udah sholat. Terus memberikan zakat. Wah, ini praktek ritual dan sosial. Maka baru dia saudaramu. Nah sudah, lebur. Ya sejahat apapun orang. Contohlah, kita dulu mengkritisi seseorang karena melecehkan ayat. Contohnya kan. Kemudian dia terang-terangan menyatakan diri muslim, disaksikan oleh banyak orang. Ya sudah, kita pasti udah redam gitu. Tidak akan menuntut lagi. Begitulah orang Islam. Nah, yang kadang-kadang bisa dimanfaatkan oleh orang lain ya. Inhum aqla'u, jika mereka menghentikan an adawatil muslimin, memusuhi kaum muslimin. Kalau mereka berhenti ya sudah. Bi an dakhalu fil Islam, dengan cara mereka masuk Islam liqasdi mahwi athari hanak alaihim, untuk menghapus ya sisa-sisa sikap ngambek, kemarahan, emosi kepada kaum muslimin itu terlihat dengan dia tobat. Ya sudah, kalau tobat mereka saudara kita. Sudah banyak kasusnya ya. Contohnya Umar bin Khattab, betapa galaknya dia. Terakhir sebelum Islam berencana membunuh Nabi Muhammad. Umar bin Khattab. Tapi Anda tahu setelah dia masuk Islam paling kencang juga. Makanya soal prestasi nggak bisa dibohongi. Rasulullah bersabda, khiyaruhum fil jahiliyah
khiyaruhum fil Islam. Yang terpilih di zaman jahiliyah, dia terpilih lagi di zaman Islam. Contohnya pinter. Pinter mah nggak bisa dibohongin. Dia pinter waktu kafir. Ya kalau bahasa kita melicik ya. Licik. Setelah masuk Islam, ya nanti pinter, jadi soleh dia. Ya, seperti seorang sahabat, siapa itu? Musuh dari yang Muawiyah itu. Yang ada di Yaman itu, yang menjadi gubernur Yaman. Ya. Itu yang berpolitik melawan Ali, menang dia karena licik tadinya. Ali yang membiasakan diri sopan, nah ini ya, antara orang yang beretika dengan orang licik. Nah, itu biasanya sering kalah. Ahli ibadah itu kalah. Kalau ahli ibadah pertarungan politik biasanya sering kalah karena dia mengedepankan akhlak. Wislah, kalau kalah enggak apa-apa. Tenang aja. Sabar. Nah, gitu bahasa-bahasanya. Jadi sering kalah. Jadi kita harus berbagi, ya. Idahum aslamu, jika mereka Islam, aqaba bihi jumlatan. Allah kemudian melanjutkan, innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nah, mereka dianggap buruk sekali apa yang mereka lakukan. Ya. Tambihan lahum ala anna tadarakahum amrahum hayyinun alaihim wa fara'a ala taubat annahum yasiruna ikhwan muslimin. Jadi dengan mereka bertobat, ya otomatis mereka sudah bersaudara, sudah tidak ada masa lalu. Ya, sudah hapus itu. Wala makana maqam hunali dzikri adawati mal mukminin ju'ilat taubatuhum sababan ukhuwah. Nah, jadi taubat itu menjadi sebab persaudaraan. Kalau sudah taubat ya udah. Bi khilafi maqam. Nah, contohnya ada artis lah yang biasanya suka tampil ya. Kemudian dia menyatakan muslim. Ya udah, setelah muslim dia kenalan lagi dengan orang-orang yang pilihan tuh. Ya, contohnya dengan Ustadz Abdul Somad tuh. Karena dia tadinya udah terkenal gitu kan. Boro-boro dulu berdampingan dengan beliau itu. Ya kalau bangsa kita kan nggak terkenal, ya biar jadi orang soleh ya tetap aja ketemunya orang nggak terkenal. Kalau dulu waktu belum Islam, terkenal nih, ketemunya dengan orang terkenal. Ketika masuk Islam ya terkenal lagi gitu. Ya, high level gitu ketemunya. Kalau kita kan seseran lah gitu. Orang receh-recehan gitu ya. Nah, ya nanti ketika kita jadi orang soleh ya ketemunya gitu lagi. Jadi kalau mau ada manuver, lompatan nih saudara. Itu harus ada tenaga yang kuat. Kecerdasan, keterampilan, itu baru. Ya. Ya itu, jadi harus ada lompatan ya. Nah kita juga begitu harapannya. Kita sebagai orang tua punya anak supaya ada lompatan. Coba sih kalau kita nggak percaya, Pak Hilman saya sepakat anak jadi prajurit setinggi-tingginya. Ada 3 jenderal yang jadi BPI. Waduh pasti dihormati. Kita ikut ke bawah. Wong saya pernah dulu menyaksikan rame-rame ada apa nggak taunya jenderal pulang kampung. Oh gitu. Jadi masyarakatnya ikut ke bawah, naik. Karena kita orang-orang biasa, anak kita juga orang biasa. Lah ya, untuk sementara ini nggak begitu Nah, mungkin nanti di periode cucu kita ada yang high level tuh, ya. Direktur utama, barisannya begitu tuh. Wah itu pasti akan terkenal tuh, ya. Mungkin orang-orang yang terkenal juga akan hadir di masjid ini untuk nengok kita. Tapi karena kita orang biasa, ya yang nengok orang biasa. Tapi jangan kecewa ya. Ini adalah peranan. Mereka tidak akan terkenal kalau nggak ada kita. Orang terkenal tidak akan terkenal kalau tidak ada orang terkenal. Orang yang tidak terkenal, orang biasa, rakyat jelata.
Nah, kembali kita ke sini. Fa in tabu wa aqamus shalah taubatuhum sababan ukhuwah ma'al mu'minin bi khilafi maqam ya. Jadi kalau mereka taubat, menegakkan salat, membayar zakat, nah di ayat yang lain kemarin tuh surat 9 ayat 5, fa khallu sabilahum, bebaskan jalan mereka. Kalau mereka taubat ya, yang kemarin kan, dan membayar zakat, fa khallu sabilahum, bebaskan jalan mereka. Kalau di sini, maka mereka adalah saudaramu. Haitsu inal mu'aqab bitaubat hunalika huwal amru bil qital. Padahal tadinya sudah qital. Ya, sudah bahasanya perang itu. Ya contohnya yang sederhana, yang klimaksnya mah itulah. Ketika terjadi pertempuran, ya, ada musuh yang udah kepepet, begitu mau ditombak, bersyahadat ya. Wah itu kan sudah nggak karu-karuan gitu ya. Oh udah kepepet ya. Kitanya jadi banyak korban, mau ditombak bersyahadat. Itu dilarang oleh Rasulullah membunuhnya. Lah kalau bahasa kita, lah ari mengkono kapan menangi gitu kan. Mau ditombak, asyhadu alla ilaha illallah. Waduh lah ya. Bisa jadi pura-pura, tetap aja nggak boleh. Kita tetap dilarang membunuhnya. Sebab membunuh mukmin, wah itu dosanya nggak tanggung-tanggung. Tuh, kalau dia kok kamu bisa tahu bahwa dia pura-pura dari mana? Kalau Rasul kan dapat akses. Kalau kita kan nggak tahu. Itu keroknya tuh. Jadi orang benar mah susah menang ya. Kalau mau ditombak syahadat, waduh, kanggol amat sih. Orang terus baik aja. Sama dengan Fir'aun ya. Fir'aun setelah di ujung hidupnya, hatta adrakal gharaku, ketika ombak sudah menggulung dirinya, dia mengucapkan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel dan saya muslim. Apa ada keuntungan yang diraih oleh Fir'aun? Tetap ada, yaitu jasadnya nggak busuk. Atas kejadian ini peristiwa ini, fenomena ini, Syekh Utsaimin berfatwa, siapapun yang di ujung akhir hidupnya baca syahadat, pasti jasadnya akan ditemukan. Kata dia, contohnya udah pas pesawat ya, gonjang-ganjing, waduh udah kemungkinannya selamatnya kecil. Asyhadu alla ilaha illallah, pasti jasadnya akan ditemukan. Kata Syekh Utsaimin, bukan kata saya, kata Syekh Utsaimin itu. Sebab Fir'aun juga begitu, kan tenggelam itu. Ditemukan, sampai sekarang kita bisa saksikan jasadnya. Cuma kita belum punya kesempatan ke Mesir. Kita bisa saksikan di sana. Ya, jasad Fir'aun yang sudah ribuan tahun. Wong Nabi Muhammad aja sudah 1447 sekarang kan? Hijriah kan? Apalagi Fir'aun zaman Nabi Musa udah mungkin 2000 lewat. Kalau Nabi Isa kan 2025 sekarang. Kan ini Masehi kan? 2025. Nah bagaimana Fir'aun kan zaman Nabi Musa boleh jadi 3000 tahun. Jasadnya tidak hancur. Tuh, kalau mau memperhatikan mukjizat ya. Kalau sekarang memang sudah steril, tapi sebelumnya itu loh. Kan kalau ukuran jasad tenggelam nggak sampai seminggu pasti kan udah bengkak. Ajur udah. Tapi dia masih ada. Nah itu. Kita kembali sini. Fa ikhwan wa nufassil ayat, dan kami merinci ayat-ayat liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengerti. Nah, jadi banyak sekali kata-kata ya'lamun dalam Quran. Ya artinya
manusia dibedakan satu dengan lain itu karena ilmu. Gara-gara ilmu lah maka mereka bisa sholat dan berzakat, tobat pada Allah gara-gara berilmu. Ya, jadi penyebabnya ini ilmu karena nggak ngerti. Ada lagi, kalau orang musyrik minta perlindungan padamu, lindungilah, kemudian antarkan ke tempat yang aman. Kamu memperlakukan mereka karena mereka tidak berilmu. Nah, itu karena ilmu. Jadi penting sekali nih, wawasan ya. Qala Muhammad Rashid Ridha, hadhil ukhuwah adiniyah mimma yahsuna 'alaiha jami'ul milal. Kata Muhammad Rashid Ridha, persaudaraan kaum muslimin ini yang menjadi cemburu, menjadi kecemburuan umat lain. Tuh, menjadi kecemburuan umat lain. Orang Nasrani itu nggak bisa kumpul di satu tempat. Orang Nasrani kumpul di satu tempat nggak ngerti dia, karena mereka sudah terlanjur menggunakan bahasa lokal. Ya. Contohnya Pak Agus lah. Berhaji. Udah waktu sholat ada orang negro. Waladhdallin, udah nggak salah pasti amin. Apa ya bahasa? Nggak mungkin pasti waladhdallin mah amin, kan? Bener nggak? Sholat. Oh, sholat subuh. Udah ngerti tuh. Jadi bisa kumpul orang Islam tuh hanya dalam komunikasi saja, karena agama kita disatukan, bahasanya nggak diganti, sehingga mereka koar-koar. Yang namanya wahyu itu bukan bahasa tertentu, itu sebetulnya alasan untuk mengatakan kitab suci mereka udah nggak ada yang asli. Jadi mereka beralasan wahyu itu makna bukan lafaz. Kalau dalam Islam tidak. Wahyu itu makna dan lafaz. Makanya ada makna, saudara lihat terjemah. Contohnya sholat. Kalau menurut tulisan tuh seharusnya wawunya nggak ada. Sholat, aqimus shalah itu kan. Anda lihat di mushaf, itu ada wawunya. Setelah lam alif tuh ada wawunya di bawah. Tapi nggak dibaca. Apa nggak sebaiknya dihapus? Nggak boleh. Karena itu mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan sekedar artinya, tapi tulisannya. Tuh, makanya nggak bisa digantikan. Fatihah contohnya untuk orang yang masuk Islam, ya hanya sifatnya sementara, boleh pakai Latin. Nanti suatu saat dia harus pakai bahasa Arab, nggak bisa digantikan. Ini yang menyebabkan agama lain cemburu. Kita punya agenda mengumpulkan umat Islam seluruh dunia di satu tempat, yaitu haji. Agama lain nggak ada. Thailand ada, ya, orang pada ke sana. Tapi mereka kesulitan bahasa, harus belajar lagi. India, orang Bali punya cara ritual yang sudah berbeda dengan Indianya, aslinya. Makanya mereka ngutus sekarang secara bertahap. Niru umat Islam supaya kayak haji gitu. Karena praktek ritual di Bali sudah melenceng, sehingga kalau bahasa kita bid'ahnya udah keterlaluan. Kalau bahasa kita, ya, tidak sesuai dengan aslinya gitu. Makanya disebut Hindu Bali. Hindu Bali kan asalnya dari sana, tapi karena jarak yang memisahkan terlalu jauh, menceng dia. Maka mereka ngutus sekarang per tahun berapa gitu untuk belajar ke sana. Kita kembali ke sini. Ya, inilah persaudaraan Islam yang membuat umat lain cemburu, sebab kita bisa disatukan. Upaya penyatuan untuk umat Islam menurut saya mudah sekali. Cuma ada pihak-pihak tertentu nggak mau. Contohnya di lingkungan Cilegon aja. Ya, dimulai dari apa? Menyatukan khatib. Menyatukan khatib. Dihitung, diinventarisasi berapa jumlah masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat di Cilegon nih. Cilegon nggak terlalu banyak kan, 8 kecamatan. Hitung berapa. Nah setelah itu berapa dai yang ada, digilir tuh bersatu. Nah, nanti diomonginya gampang jadi. Pemerintah punya program ini, punya ini, jadi enak.
Terus apa yang terjadi sekarang? Yang terjadi itu punya jadwal masing-masing. Ada dari MUI, ada dari apa lagi tuh? Persatuan Cilegon tuh dulu Dr. Jarjis, nah, yang diketuai oleh Pak Hikmat. Ya, ada. Terus Al-Hanif ada, Muhammadiyah ada, ini banyak berserakan. Kadang-kadang benturan. Yang sudah menjadwalkan sebulan sekali kok tahu-tahu kosong. Pak, udah diambil MUI. Itu kan nggak enak begitu. Itu harus diatur. Ya, tapi saya nggak punya kewenangan sih. Saya belum sempat ngomong nih pada orang MUI. Harusnya begitu. Yang punya hak sebenarnya wali kota. Karena wali kota punya kewenangan nyatuin tuh. Tapi memang ada orang tertentu yang sengaja tidak menyatukan. Kalau nyatuin nanti bagi suaranya susah. Itu persoalannya. Kan kita demokrasi. Nanti bagi yang kuning, nanti semuanya ke hijau kalau begitu mah. Tuh, takut. Jadi umat Islam bersatu ini ditakuti. Ya, makanya 212 itu adalah satu gerakan yang bisa menyatukan umat Islam tanpa memandang latar belakang. Bersih, nggak merusak. Tapi gimana komentar umat kita? Iri pasti itu. Jadi kalau ada orang Islam digandrungi oleh banyak orang, itu iri. Ini akan menimbulkan susah dibagilah suaranya nanti untuk surat suara itu susah. Itu sebabnya itu. Maka sampai kapanpun kalau orang masih ada sifat begitu tidak akan bersatu umat Islam, susah. Nah, kita kembali ke sini. Ayat yang ke-12. Wa innakasu. Nah, jadi ya, ayat tadi itu, ayat 11 itu dijadikan patokan oleh manhaj salaf untuk mendeteksi seseorang itu saudara kita atau bukan dari sholatnya. Kalau terdeteksi seseorang nggak pernah sholat, maka tidak boleh dianggap saudara. Tuh, begitu, dilihat dari sholatnya. Nah, selanjutnya, wa innakasu, dan jika mereka merusak janji, ya, mim ba'di ahdihim, setelah ada perjanjian mereka, wa ta'anu, dan mereka mencela, menistakan, fi dinikum, agamamu, faqatilu, maka perangilah a'immatal kufri, pimpinan-pimpinan kufur. Innahum, sesungguhnya mereka, la, tidak, aiman, perjanjian, lahum, bagi mereka. Artinya mereka bukan pihak yang pantas memegang janji. La'allahum yantahun, agar mereka berhenti. Ayat ini dijadikan patokan oleh manhaj salaf. Penghinaan terhadap agama harus diburu sampai ke kolong langit, sampai ke kutub utara. Tuh, makanya itu yang konsekuen mah sayangnya ya, Khomeini, bukan Pak Khomeini. Waktu dulu tuh Salman Rushdie ya menganggap Quran itu satanic verse. Ayat-ayat setan itu difatwakan bunuh. Wah, itu dia ngumpet kemana itu? Sampai ke Inggris meminta perlindungan. Sudah mati sih orang itu. Saya dengar sudah mati. Ya, ngumpet sampai kemanapun. Nah itu. Jadi kalau fatwa itulah yang dipegang, sebab jeleknya ya bertentangan dengan Ahlussunnah. Mulut dari Imam Khomeini ini dianggapnya wahyu. Lisan mereka itu wahyu, nggak bisa ditawar. Jadi kalau dia bunuh, itu bunuh sudah. Apapun yang terjadi. Jadi kalau ada orang yang menjadi pengikutnya membunuh, itu dianggapnya pahala. Syuhada. Itu ya. Jadi itu yang ditakuti. Walaupun ini bertentangan dengan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah, lihat dulu pemimpinnya nyuruh bener nggak. Kalau nggak bener jangan dituruti. Begitu kan. Kalau kita, kalau dia enggak, pokoknya nyuruh sudah, nurut. Nah, kita kembali sini.
Qala Ibnul Qayyim, amar subhanahu wa ta'ala biqitali man nakatha yaminahu. Allah pada ayat ini menyuruh memerangi orang yang melanggar janji. Ya. Jadi di sini ada dua, melanggar janji dan menistakan agama. Itu sudah tidak ada ampun. Ini juga sementara dipakai sama saya. Ya, kalau saya berhubungan dengan saudara saya, kita ngobrol enak. Apa saja. Sepanjang Anda tidak menghina agama. Tapi kalau sudah menghina agama, saya buru sampai kemana. Jadi ayat ini ya menginspirasi kita jangan menggadaikan agama. Ada ya, ada sesuatu yang kita harus pertahankan. Nggak boleh kita obral begitu saja. Kita baik terus. Agama dihina juga nggak bisa. Dalam hal tertentu kita harus marah. Jadi marah dalam hal tertentu boleh, kan? Contohnya itu tadi dihina. Nah, para ulama mengatakan, apalagi Nabi Muhammad kalau sampai dihina, itu dikejar sampai dimanapun. Hukumnya hukum bunuh. Kejam ya? Ya begitulah. Jadi jangan pernah menghina. Saya kira itu berlaku di mana saja. Cuma bedanya di Indonesia dengan Malaysia berbeda. Kalau di Indonesia, semua agama sama. Orang melecehkan agama, diperiksa dia agamanya apa. Contohnya agamanya Islam. Wah, Islam itu nggak benar. Itu dianggap tidak melecehkan. Karena dia beragama Islam. Kalau di Indonesia, jadi kalau ada orang Islam menghina orang Islam, orang Islam menghina Islam, ini dianggapnya bukan melecehkan, kan agama dia. Hilafiyah. Ya kan? Nggak bisa diproses itu mah. Yang begini nggak bisa diproses. Kan sudah banyak kasusnya kan? Yang sekarang ada di internet tuh. Ada Saiful Karim tuh. Pantesan aja orang Islam pengennya berantem mulu. Orang namanya Hirab katanya. Hirab itu mananya perang. Itu di Fatihah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Padahal kan Allah dan Rabbil itu berbeda. Di satu nama dia Hirab katanya. Nggak ngerti bahasa, membahas bahasa itu. Kesalahan dia, tapi itu viral. Nah itu karena dia orang Islam nggak diproses. Zaitun contohnya. Ya kan? Menistakan Islam. Tapi karena dia Muslim, maka ditegur aja biasa. Tapi kalau dia bukan Muslim, beda. Yang kemarin jadi gubernur sampai turun tuh. Gara-gara menghina Islam kan? Nah itu. Dan di Indonesia begitu. Kalau di Malaysia, Islam ini adalah urusan negara. Karena dalam undang-undang mereka ada tulisannya, Islam adalah agama negara. Itu di Malaysia begitu. Tapi kalau agama negara di Indonesia kan 6. Sekarang udah 6 kan? Nah, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu terakhir. 6. Tuh, yang diakui negara. Kalau di Malaysia tulisannya begitu. Islam adalah agama negara. Islam adalah agama negara. Kalau Anda menghina Islam, itu sama dengan menghina negara, gitu tuh. Ya, contohnya itu saya pernah sering beri contoh bendera lah. Kita beli dengan uang kita bahan putih dan bahan merah. Tadinya terpisah tuh, nah, itu nggak ada masalah, ya kan? Merah saja kita duduki, nggak ada masalah. Putih saja kita duduki. Tapi ketika itu disatukan, terus bentuknya 2/3 ya, lebarnya 2/3, itu mulai jadi masalah kalau Anda duduk gitu di depan tentara. Coba kalau dia nggak marah, Anda bisa nggak mengatakan kain saya? Nggak bisa itu, karena Anda menggunakan mencederai lambang negara. Itu sama dengan itu. Ya, kenapa mereka harus diperangi? Innahum la aimana lahum. Mereka tidak layak memegang aiman.
perjanjian. Karena mereka tipe orang yang tidak teguh memegang perjanjian. Kalau orang Islam teguh, ya. La'allahum yantahun, supaya mereka berhenti, diberi pembelajaran. Jadi orang Islam sesekali kalau agamanya dihina, dia galak supaya mereka jerah. Kalau kita diam saja, ya udah, akan dimanfaatkan oleh mereka. Nah itulah, wallahu alam. Kita ke hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang idza ta'akhkhara imam tuqamus shalah. Apabila imam yang reguler, imam ratib namanya, imam ratib itu telat, maka sholat tetap ditegakkan. Jadi kalau imam itu telat, sholat tetap ditegakkan. Saya pernah sholat di masjid di sebuah pesantren di Cirebon. Jam 12 azan, setelah azan nggak sholat-sholat. Sampai jam 1. Loh, nungguin apa ini? Apa saya tadi sholat saya nggak tahu ya? Kan nggak mungkin orang saya di situ. Saya tanya, udah sholat? Belum. Terus kita nungguin apa? Nungguin kiai. Ya Allah, kiainya datang jam 2. Nah, orang seperti itu tuh saya kira tidak bagus, ya. Jadi kalau dia telat, bakal udah bilang aja, udah jangan nunggu saya. Jadi jangan membuat acara penghormatan sedemikian rupa gitu loh. Ada dia baru, jangan begitulah gitu. Ya, menurut saya itu cara-cara begitu tuh tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna Rasulullah dzahaba ila Bani Amr bin Auf liyusya bainahum. Diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, suatu saat Rasulullah pergi ke Bani Amr bin Auf untuk membuat islah. Jadi rupanya mereka sedang bertengkar, Rasulullah ke sana berkunjung. Wahanati salat. Tapi waktu yang digunakan oleh Rasulullah, waktu mepet sholat. Jadi udah dekat sholat, beliau ke sana. Faja'al muadzin ila Abu Bakar As-Siddiq. Seorang muadzin datang kepada Abu Bakar Siddiq. Ini di sini enggak disebut namanya, di hadis yang lain disebut, yaitu Bilal. Ya, karena Bilal itu penjaga waktu itu kan. Jadi Bilal merasa itu sudah waktu sholat. Rasulullah tidak ada. Maka beliau datang kepada Abu Bakar Siddiq. Faqala atusalid bin linnas fauqima. Bilal berkata kepada Abu Bakar Siddiq, apakah Anda akan menjadi imam sehingga saya azan sekarang? Tuh, jadi dicari dulu imamnya. Kalau kita kan dulu, azan dulu. Imamnya kemana ya? Oh, belum datang, bingung sendiri. Nah ini imam dulu. Kalau di Bandung sama dengan kita ya. Jadi komplek DKM itu rata-rata tua, rata-rata di atas 50. Iya kayaknya. Rumahnya gede-gede di Bandung tuh. Ada petugasnya. Jadi dia lihat yang hadir. Bapak ya jadi imamnya. Itu dia dulu, dia nyari dulu. Oh iya, Bang. Azan. Gitu dia. Jadi dia benar itu. Ya, dia azanin. Qomat ya. Qala na'am. Lalu Abu Bakar menjawab, ya. Fasal Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun memimpin sholat. Faja'a Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah datang. Kan Rasulullah lagi ada urusan tuh. Wan nasu fi shalah, sementara orang-orang sedang menjalani sholat, sedang ritual ya. Fatakhalasa hatta waqaf fi shaf, maka beliau tidak secara formal langsung masuk ke shaf. Maksudnya tidak menampakkan diri terang-terangan ya. Ya, beliau langsung nyelempet lah gitu. Fasafakan nas, maka orang-orang bertepuk tangan. Waktu itu ramai bertepuk tangan. Pada waktu belum ada aturan tepuk tangan. Ya, ini tepuk tangan pertama kali. Ini inisiasi dari sahabat. Karena Rasulullah datang, gitu tuh.
Maksudnya memberitahu Abu Bakar Siddiq, pimpinan kita datang, gitu kan. Maksudnya waktu belum ada aturan tepuk tangan. Kan nanti kan diatur Rasulullah, laki-laki nggak boleh tepuk tangan, subhanallah kan gitu. Ini belum ini. Wa kana Abu Bakrin la yaltafit fi salati. Abu Bakar nggak nengok-nengok acan. Walaupun ramai tepuk tangan, jojong baik. Falama aktsarunan minat tasfiq iltafat Abu Bakrin. Tapi ketika tepuk tangan itu dilakukan di sana sini, makin banyak, ya, beliau pun menoleh Abu Bakar. Fara'a Rasulullah, maka beliau melihat Rasulullah datang, ada di situ. Fa asyara ilaihi Rasulullah animkus makana. Rasulullah memberi isyarat setelah dilihat oleh Abu Bakar. Rasulullah memberi isyarat, udah situ aja, jangan pindah. Ya, isyarat beliau, situ aja. Gitu. Farafa Abu Bakar yadaihi fahamidallah ala ma amara bihi Rasulullah. Lalu Abu Bakar mengangkat tangan, nah gitu ya. Maksudnya menangkap perintah itu. Lalu memuji Allah atas perintah Rasulullah, tsummastakhara hatta istawa fi shaf. Kemudian beliau mundur. Abu Bakar mundur. Enggak di pengimaman lagi, mundur ke shaf. Wa taqaddama Rasulullah fasalla. Lalu Rasulullah maju. Tsumman sarafa. Faqala ya Abu Bakar. Setelah selesai, sampai selesai beliau memimpin, lalu beliau menegur Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tathbuta id amartuk? Kenapa kamu pindah? Kan saya udah suruh di situ aja. Apa yang mengilhami kamu sehingga kamu pindah itu? Kenapa mundur gitu singkatnya? Kan saya udah suruh situ aja. Jojong aja, jojong gitu. Faqala, mana ini? Faqala Abu Bakar menjawab, makana libni Abi Quhafa ayyusala baina Rasulillah. Ya Rasulullah, saya nggak pantas menjadi imam Anda. Walaupun itu sudah menantunya, ya ngelunjak. Ya kan? Beliau ini sudah jadi mertuanya ini, karena udah di Madinah kan? Faqala Rasulullah, mali ra'aitukum aktsara min tasfiq. Lalu kembali Rasulullah menunjukkan ucapannya kepada jamaah. Saudara-saudara sendiri kenapa pada tepuk tangan? Jadi Abu Bakar ditegur, kenapa mundur? Ya, jamaah ditegur. Kalian sendiri, saudara-saudara, kenapa pada tepuk tangan? Siapa yang nyuruh? Iya gitu ya kan. Tuh kan? Lalu Rasulullah memberi petunjuk, mana busya'in fi salah fal yusabbih. Lain kali kalau terjadi sesuatu dalam sholat, bertasbihlah. Jadi ini awalnya perintah nih, gara-gara ya. Ini gara-gara namanya. Ini namanya asbabul wurud. Tuh. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Kalau Quran asbabun nuzul ya. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilahi. Maka sesungguhnya kalau bertasbih, ya, imam sudah harus menangkap sinyal, segera cari tahu imam. Susahnya kan imam nggak bisa nanya kan. Cuma ya itu harus paham sendiri, pasti ada sesuatu nih. Subhanallah, itu imam harus ngerti. Ini kata Rasulullah. Innamat tasfiq linisa. Tasfiq artinya tepuk tangan itu untuk perempuan. Jadi subhanallah, tasfih untuk laki-laki, tasfik untuk perempuan. Kalau terjadi sesuatu dalam sholat, perempuan itu tepuk, tepuk paha ya, nah, gitu. Isyarat. Berarti ada sesuatu. Tapi imam kalau nggak jelinger itu ya bingung juga itu. Apa itu? Soalnya nggak bisa ditanya. Ada apa sih? Nggak bisa. Ya, jadi inilah tawaduknya Abu Bakar Siddiq ya. Ya saya nggak pantas ya Rasulullah, masa Anda saya imami. Tapi Rasulullah nggak mengatakan ya lain kali jangan begitu, tetap aja ya, nggak begitu. Iya. Kan yang telat Rasulullah. Tuh. Hadis muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah anna ghaza ma'a Rasulillah Tabuk. Suatu saat diriwayatkan oleh Mughirah, beliau perang bersama Rasulullah.
waktu perang Tabuk. Qala al-Mughirah fatabaraza Rasulullah qibalal ghaid fahamatu ma'idawatan qabla salatil fajri. Rasulullah kemudian buang air besar, saya membawakan wadah. Jadi ikut membantu beliau ya. Ada yang bawa air, ada yang bawa perlengkapan. Karena dulu terbayang oleh saudara belum ada listrik. Di tempat terbuka. Kan rawan itu, binatang berbisa segala itu, sehingga sahabat tuh ya singkatnya mengawal pemimpin lah. Kalau pas pampres, sahabat sudah terbentuk, nggak disuruh oleh Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi. Bahkan pernah terjadi suatu saat kehilangan kan, gugup itu sahabat itu. Waduh, ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nggak taunya Rasulullah masuk ke liang. Jadi ada tembok di sebelah sini. Beliau masuk ke tembok ini dari liang. Sahabat kan ketar-ketir tuh. Waduh, nyari kemana dia? Kehilangan Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata engkau di situ. Katanya Abu Hurairah. Saya cari-cari engkau kemana ini? Saya lewat situ. Katanya, oh pantesan. Jadi ada got dari situ. Ya, jadi Rasulullah dikawal kemana-mana. Sampai kemudian turun nanti ayat Allah ya'simuka minan nas. Nanti turun ayat Allah melindungi keselamatanmu. Sejak ayat itu turun, Rasulullah membubarkan pengawalan. Jadi nggak perlu lagi ya Rasulullah. Allah sudah menjamin keselamatanku. Ya memang sampai akhir hayatnya nggak. Ya nggak sampai dicederai. Babul a'imah, babu amril a'imah bitakhfifi salah. Bab perintah imam agar meringankan salat. Dan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam, maka ringankanlah. Tuh. Jadi kritik sahabat tidak ada yang menyerang imam pendek. Maksudnya bukan pendek bukan badannya pendek, bacaannya. Sepanjang sejarah nggak ada sahabat yang mengkritik imam yang bacaannya sedikit. Nah kok bacaannya cuma segitu? Nggak ada. Yang protes adalah bacaannya panjang gitu. Jadi ya, yang ada pernah dalam sejarah diprotes bacaannya panjang, nggak kira-kira gitu. Jadi kalau yang pendek nggak pernah, kok tumben bacaannya pendek, nggak ada. Maka ini sabda Rasulullah, kalau salah seorang di antara kalian menjadi imam, hendaklah ringankan. Tuh. Kenapa alasannya? Fa'inna fihim dhaif, karena yang makmum itu ada yang dhaif, kamu nggak pernah tahu, ada yang udah gegederen, itu kan? Ada yang udah kram, itu kan? Kan dia nggak pernah setor berita si makmumnya itu. Maaf Pak, jangan panjang-panjang saya. Pak saya nunjuk ini. Apa maksudnya? Wasakim wal kabira, ada yang sakit, ada yang sudah tua. Ini kata Rasulullah. Wa idza salah ahadukum li nafsihi falyutawil masya. Kalau kamu sholat sendiri, silakan panjang semaumu. Tuh, kalau ngimami tolong jangan panjang-panjang, karena yang menjadi makmum itu ada yang sakit, ada yang tua, tuh, ya, ada yang lemah, tuh. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abi Mas'ud, anna rajulan qala. Dari Abi Mas'ud, seseorang bertanya, "Wallahi ya Rasulullah, inilah ta'akhara fi salatil qadat." Ya Rasulullah, saya nggak mau sholat lah subuh itu. Kalau fulan yang mengimami, nggak disebut. Karena kan tradisi sahabat nggak mau jelekin temennya kan. Kalau si fulan tuh mau nggak ngimami, saya nggak mau lah. Mimma yatulu bina, karena dia panjang banget. Fama ra'aitu Rasulullah fi mau'izatin asyadda ghadaban minhu yawma idzin. Aku tidak pernah melihat Rasulullah marah karena dilapori begitu. Jadi Rasulullah begitu dilapori seorang sahabat nggak mau ngimamin, nggak mau jadi makmum karena imamnya panjang, marah Rasulullah. Marahnya bukan kepada pelapor ini, kepada imamnya. Maka disamperin. Teguran Rasulullah kepada sahabat, inna minkum munafirin. Kamu itu bikin orang kapok.
Ditegur si imamnya, bukan si pelapornya. Ternyata begitu diperiksa, kamu ngimami pakai apa? Al-Baqarah. Lah ya pantas. Waduh, lah ya jemper. Tapi nggak pernah bacaan kita masih pendek kan? Oh, saya surat As-Sajdah. Oh, itu mah pendek, nggak pernah. Ini kebanyakan yang dilontarkan oleh sahabat memang panjangnya nggak kira-kira. Fa ayyukum masalla bin nas falyataharaz. Siapapun di antara kalian yang salat mengimami, hendaklah dia waspada. Ya, artinya menjaga diri. Fa inna fihim dhaif wal kabir. Karena yang jadi makmum ada yang lemah, ada yang sudah lansia. Nah, itu. Perhatikan. Ada seorang sahabat yang nekat ya, bermakmum kepada Rasulullah salat sunnah. Ceritanya malam nginep. Saya kira karena Rasulullah sudah menurunkan ayatnya, wallahu sami'un alim, wa ruku nih, panjang jalan lagi. Al-Baqarah lewat, wah udah. Warhamna antum, wah mau berakhir nih. Alif lam mim, Alu Imran dilawan. Jadi sampai pegel katanya. Waduh kapok. Kalau saya boleh menggerutu katanya, saya mau putusin aja tuh waktu itu. Nah itu, jadi Rasulullah kalau sholat sendiri itu sampai kakinya bengkak. Ya, ternyata banyak berdiri itu terapi, saudara. Terapi, Pak. Jadi kalau saudara tahu, seharusnya jangan komplain. Jadi banyak berdiri itu terapi. Coba bahasanya komplain. Saya udah omongi ya, saudara jangan kehilangan tuh. Ke masjid jangan pakai motor, takut di catatan malaikat nggak ada, kan disuruhnya jalan tuh. Bahkan sama dengan jalan, yaitu sama menurut Anda belum tentu. Tapi kalau kita jalan juga kan nggak bisa dipaido. Tuh, seren tuh. Kecuali jauh banget ya, kalau jauh banget ya. Tapi kalau masih sekilo wajar lah jalan. Ya, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Semoga masa depan mereka lebih cerah daripada masa depan kita. Semoga mereka senantiasa dimudahkan, diberkahi, dan ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.